Mengapa orang begitu terlihat bodoh saat jatuh cinta? Apa itu cinta? Hai Sobat Z The Logic, seseorang boleh saja menjadi orang terpandai, terkuat, dan terhebat, tetapi saat badai cinta menyerang otak, semua akan sia-sia. Banyak orang bilang bahwa cinta itu tidak dapat diartikan. Namun, sebenarnya cinta adalah suatu emosi dari afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya, identik dengan ketertarikan yang dimulai saat masa pubertas. Ada juga yang disebut dengan cinta sejati. Arti cinta sejati adalah rasa cinta dengan perasaan tulus dan jujur yang datang dari hati paling dalam. Terkadang, orang yang sedang mengalami jatuh cinta, gaya hidupnya menjadi berbeda dan terkesan seperti memiliki jiwa baru. Namun, tak jarang pula, cinta bisa mematahkan semangat hidup. Memang, jatuh cinta menjadi hal lumrah yang dirasakan semua orang. Tetapi, banyak yang salah menafsirkan arti cinta itu sendiri. Satu sisi, cinta bisa saja menjadi rasa yang tidak bisa terkendali. Ia mampu membuat seseorang buta segalanya. Cinta yang terlalu besar dapat membuat diri kita kehilangan kendali dan akan menjadi makhluk terbodoh yang pernah ada. Apakah kalian tahu apa penyebab jatuh cinta bisa membuat orang menjadi bodoh? Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Semir Zeki, ada bagian otak yang bernama korteks frontal menjadi tidak aktif atau diistirahatkan oleh otak ketika orang tersebut diberi foto orang yang mereka cintai. Korteks frontal ini berfungsi membuat keputusan atau menilai suatu hal. Jika bagian otak tersebut tidak aktif, maka seseorang akan sulit menilai hal tertentu, termasuk saat ia sedang jatuh cinta. Selain itu, rasa fanatisme terhadap cinta akan mengakibatkan seseorang mengalami toxic relationship, sebuah kondisi di mana seseorang akan selalu overthinking dan memiliki kekhawatiran berlebih terhadap pasangan. Orang yang mengalami toxic relationship biasanya tidak bisa fokus pada suatu hal, sulit berkonsentrasi, dan hidupnya tidak merasa tenang. Bahkan, pada beberapa kasus, rasa cemas ini bisa begitu dalam hingga menimbulkan depresi berat. Inilah bagian dari kebodohan dan kegilaan perihal cinta. Fanatisme cinta telah melahirkan sesuatu di luar logika manusia. Seseorang boleh saja menjadi orang terpandai, terkuat, dan terhebat, tetapi saat badai cinta menyerang otak, semua akan sia-sia. Dari kalangan remaja hingga dewasa, tidak segan untuk menjadi budak cinta, atau biasa orang lain sebut dengan sebutan bucin, dan bahkan rela menghabisi nyawanya sendiri dengan mengatasnamakan cinta, seperti bunuh diri karena disakiti hatinya oleh pasangan kalian. Apakah itu yang dinamakan cinta? Cinta yang sebenarnya akan terjawab seiring dengan jalannya waktu. Cinta yang sejati tidak akan pernah meminta korban atas sebuah rasa. Cinta tak ubahnya hanya gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran dan harus dibatasi dengan jelas titik mana saja yang bisa dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Terlepas dari keadaan yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Terkadang kita lupa bahwa cinta bisa dijalani dan jauh dari kebodohan ketika yakin jika memupuk rasa saling percaya. Orang bijak mengatakan bahwa cinta itu buta, bahkan seringkali mematahkan logika. Namun, kita tetap saja tidak boleh tenggelam di dalamnya. Jangan sampai saat kita mencintai seseorang justru malah terjebak dalam kebodohan yang kita lakukan sendiri. Lalu, kebodohan apa saja yang sering dilakukan tanpa sadar saat kita sedang jatuh cinta? Sobat Z The Logic, ada 7 kebodohan yang biasa dilakukan saat kita sedang jatuh cinta, yaitu 1. Menggantungkan kebahagiaan kepada pasangan kita. Orang yang sedang jatuh cinta akan merasa bahwa dengan kehadiran pasangannya ini, maka dia baru bisa bahagia. Ia merasa bahwa tanpa kehadiran orang tersebut hidupnya sangat sepi dan hampa. Terdengar sangat sepele, kan? Namun, kebodohan semacam ini sering banget kita lakukan tanpa sadar. 2. Mengorbankan teman, sahabat, bahkan keluarga. Kamu pasti pernah mengalami hal ini saat jatuh cinta.
setidaknya sekali dalam seumur hidup, di mana kamu mengorbankan orang-orang terdekat kamu seperti teman, sahabat, bahkan keluarga kamu sendiri, hanya untuk mempertahankan hubungan dengan orang yang sebetulnya tak terlalu pantas kamu pertahankan. Percayalah, pasangan yang baik tidak akan membuat kamu jauh dari sahabat, apalagi keluarga kamu sendiri. 3. Mengubah penampilan hanya demi pasangan. Kamu tidak seharusnya mengubah penampilan kamu sendiri hanya demi pasangan. Apabila kamu ingin mengubah penampilan, lakukanlah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. Contoh mengubah penampilan demi pasangan adalah seperti memaksa diet hanya karena pasangan kamu mengatakan kamu itu gendut, dan memangkas rambut karena pasangan kamu lebih suka perempuan yang rambutnya pendek, padahal kamu sendiri lebih suka ketika kamu rambut panjang, atau sebaliknya. 4. Menurunkan standar hidup serta mimpi kamu. Kamu menuruti apapun yang pasangan kalian mau, sehingga kamu sampai menurunkan standar hidup serta mimpi hidup kamu hanya demi diri dia. Seperti ketika pasangan kalian meminta kamu untuk berhenti kerja atau mungkin melarang kamu untuk melanjutkan pendidikan. Seharusnya, pasangan yang baik itu mereka yang akan memberikan support bagi pasangannya. 5. Rasa cinta yang begitu besar kepada pasangan dibandingkan kepada diri sendiri. Kebodohan yang ini jangan sampai kamu lakukan hanya demi pasangan kalian. Jangan pernah kalian menaruh rasa cinta yang lebih besar kepada pasangan kalian dibandingkan dengan diri sendiri. Sarena, bagaimanapun juga rasa cinta pada diri sendiri harus lebih besar agar kamu dapat mengenal nilai dan memahami harga diri kamu sendiri. Kalian harus ingat bahwa self-love itu bukan hal yang egois. 6. Terlalu percaya kepadanya. Hal ini tidak sepantasnya kalian lakukan. Percayalah seperlunya. Karena saat kamu memberikan kepercayaan penuh yang ada, kamu jadi objektif dalam menilai sesuatu apapun. Selain itu juga, kamu cenderung akan menolak omongan dari orang lain dan lebih mempercayai pasangan kalian. Padahal, belum tentu apa yang dia katakan itu benar. 7. Rela disakit oleh pasangan. Ini sudah dapat kalian sebut dengan kebodohan, tapi hal ini lebih mengarah kepada ciri hubungan yang toksik. Entah disakiti fisik atau batin, kamu sama sekali tidak dibenarkan menerima itu semua. Tapi, apabila kamu rela disakiti oleh pasangan kalian hanya karena cinta, sebaiknya segera kembalikan akal sehat kalian, supaya kalian bisa berpikir dengan jernih. Jangan mau dimanipulasi perasaan oleh pasangan kalian. Sarena, kamu sama sekali tidak berhak diperlakukan seperti itu. Sobat Z The Logic, sebesar apapun cinta kamu kepada pasangan kamu, semoga kamu tidak melakukan hal-hal bodoh tersebut. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan kebodohan karena terlalu mencintai seseorang? Caranya tergantung hubungan apa yang kalian sedang jalankan. Apabila pernikahan, maka kalian harus banyak pertimbangan. Tetapi, apabila hubungan kalian masih pacaran, caranya sangat mudah, yaitu pergi tinggalkan pasangan kalian. Sarena, yang sulit itu adalah mengikhlaskan. Meskipun sulit bukan berarti meninggalkan tidak bisa kalian lakukan, semuanya butuh proses. Ingat, lebih baik menangis sekali daripada merasakan sakit yang berkali-kali. Semoga bermanfaat.